Halo, ketemu lagi di Offside Duo dan hari ini hari Selasa, gua bareng Koci juga mau merekap dari pertandingan yang mungkin terjadi di akhir pekan sampai hari Senin kemarin, di mana klub World Cup ya dibilang turnamen pramusim, tapi ternyata banyak banyak apa ya, ketegangannya dari kartu merah lah, dari cedera parah lah, ya itu yang membuat ini tetap menarik untuk dibahas ya, walaupun secara gengsi trofinya mungkin memang masih menjadi pro dan kontra. Tapi matchnya PSG Munchen itu bagus loh. Bagus coach. Cuman ya itu gue ngeliat Munchen sekarang kenapa ya kayak lambat coach ya. Bukan lambat, Mereka tuh nggak sedahsyat Munchen iya. yang Hansi Flick. Ya benar. Tapi patternnya sama. Cuman kalau Hansi Flick mungkin gigi 4, ini gigi 2. Iya. Iya kan? Agak pelan gitu dia Iya, pace-nya. dari semua kurang. Pace kurang, akurasi itu kurang, Iya, visi kualitasnya kurang, kurang. efektivitas kurang, Iya. kualitasnya juga kurang. Kualitasnya kurang. Tapi gue bilang babak pertama itu Munchen unggul loh. Serius loh. Dari Kan- permainan. Oh iya, cuman PSG secara peluang lebih banyak, cuman nggak gol ya, nggak ada golnya. Cuman dari permainan Munchen unggul. Iya. Tapi gue ngeliat ini pertandingan yang memang ya ini seru ya, makanya di fase knockout. Tapi gue ngeliat kayak Leimer itu mendingan bukan posisi Ya, aslinya. semua kualitasnya semua menurun dibanding dulu. Sama ini sih Banyak sebenarnya. peluang lo Munchen juga. Dan PSG nggak bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar? Karena di press 4-5 orang. Iya. Dipaksa long ball. Pada saat mereka build up, passingnya ngawur. Bener-bener gue bilang emang peluangnya PSG lebih bahaya. Iya. Tapi Munchen menguasai pertandingan di babak pertama. Megang bolanya lebih kuat, cuman memang untuk yang counternya lebih berbahaya PSG yang kemarin. Iya. Ya. Tapi memang itu gue bilang problemnya adalah Bayern Munchen nih. Leimer ini bek kanan yang menurut gue aslinya bukan bek kanan gitu. Stanisic juga bisa main di bek kanan, bisa di bek kiri, cuman harusnya dia punya bek yang lebih bagus. Kan kalau ada Davis, mungkin Davis akan ada di bek kiri kan. Nah, makanya gue bilang dari secara kualitas ini Bayern ya jauh lah dari yang 3, 4, 5 tahun lalu lah. Termasuk lini serangnya gitu. Lu cuman bisa bandingin gue bilang Kane sama Lewy selevel. Iya, ya Kimmich mah masih ada terus Kimmich lah. oke. Si Neuer oke. Neuer oke. Upamecano mungkin iya masih oke. Sisanya di bawah semua. Iya, Musiala cedera Iya. kan. Iya, makanya agak berantakan gitu kemarin. Musiala babak pertama sampai dia cedera nggak kelihatan. Iya. Nggak kelihatan. Sementara PSG siapapun yang megang bola berbahaya gitu. Barcola aja kemarin sebenarnya peluangnya banyak, cuman dia finishingnya agak bermasalah. Berapa kali dia ngayamin backnya. Emang itu udah bertahun-tahun. Iya. Gitu. Cuman memang tetap dia untuk membuka ruang, untuk menarik back tetap itu bagus. gol yang pertama kan bagus. Iya, bagus. Narik bola ke tengah. Ini salah pemain Munchen. 3-4 orang masuk ke dalam. Hakimi kosong. Langsung dipassing ke kanan, enak banget itu. Itu back kirinya kemana itu? Sama yang ini yang golnya siapa yang Dewe itu awalnya kan dari kesalahannya Kane nih. Nah, menurut gua Kane ini udah apa ya? Mungkin usianya udah nggak semuda dulu ya. Gue mendingan dia Kane itu sampai turun-turun ke bawah loh. Sampai jadi defense juga, build up dari belakang juga. Tapi dia nggak punya kecepatan. Nggak punya betul. Untuk transisi yang cepat gitu. Makanya kemarin ribut sama João Neves sangat gampang kan. Menurut gue dia bukanlah orang yang sama dengan 2 tahun 3 tahun terakhir waktu di Spurs bisa menjadi playmaker juga. Kan begitu. Iya, tapi harusnya dia menjadi target man-nya di sana di Munchen menurut gue. Udah bukan zamannya dia menjadi nomor 10 lagi yang nge-build up juga dari belakang. Makanya kemarin sangat lambat sekali dia. Dan begitu direbut sama Neves, gila 4 orang PSG langsung tancap gas semua sampai sebelum yang seru ya semifinal antar PSG Madrid. Iya itu udah. Madrid Dortmund nonton. Itu juga bagus mainnya menurut gue, cuman tapi babak pertama itu. Iya, cuman lu lihat, gue perhatiin Madrid ya. Dia itu main 4 back, 3 back, 3-5-2, 3-4-3. Tapi yang paling efektif toh kembali ke 4-3-3. Ya dengan Valverde nge-cover. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya Valverde-nya nge-cover back-backnya juga kan. Mungkin karena mereka sudah biasa. Ya. Tapi lihat kualitas pemainnya, itu gue bilang ya, yang 4-3-3 dengan Bellingham di belakangnya Vinicius Garcia, bukan dengan winger. Iya. Tapi Garcia ini gue inget tahu siapa? Raul. Iya. Positioningnya sih bagus memang dia. Kerja kerasnya, instingnya,
nggak tinggi. Oh iya. Malah lebih pendek ya daripada Raul dia. Iya. Oh nggak tahu gue. Lebih pendek kayaknya kalau dari posturnya ya. Sama kemarin juga golnya kan bagus ya, yang golnya yang dari Trent golnya ke dia juga bagus. si Garcia, si yang gol kedua si Fran Garcia tuh bagus menurut gua, dari kanan akhirnya ke Trent. Gol build up lah, shoot ke atas kan. Bukan yang gol skill individual gitu kan. Bukan gol Mbappe atau gol Vinicius. Sama yang terakhir kan juga. Dan Vinicius kembali jelek. Ya kemarin biasa lah ya, kurang lah. Di bawah ya. Seperti setengah tahun terakhir, tahun inilah. Ya. Tapi kemarin gue ngelihat ada ini ya, masa depan buat Arda Güler ya. Mungkin ya ini kalau dengan sistem berbeda dengan Alonso, mungkin dia bisa mendapatkan peran cukup bagus. Kemarin mainnya cukup bagus dia. Sistem begini bagus. Asisnya jalan, dia juga berapa kali kasih key passes untuk transisi. Lebih ke 4-1-3-2 bagus ya begini. Ya. Tapi coach, problemnya backnya sih kemarin gue ngelihat Rudiger. Kemarin gue kebobolan Dortmund kan menurut gue karena Rudiger backnya memang gitu kualitasnya. udah menurun banget sih memang dia. Kemarin kan dia ngebuangnya nggak sempurna. Hasim itu layak merah nggak? Layak, orang terakhir. Orang terakhir kan memang. Enggak. Kakinya juga. Iya, orang terakhir dan itu deliberate to goal juga. Jadi memang. Tapi menurut gue nggak perlu sih. Dan 2 merah PSG layak juga. Iya. Menurut gue tuh bagus ya. Wasitnya di 2 pertandingan ini menurut gue bagus. Semuanya fair. Walaupun orang bilang Anthony Taylor di Premier League sampah ya. Cuman di pertandingan kemarin bagus. Termasuk yang Musiala nih, pro kontra. Musiala, si Neuer bilang, siapa mana yang bilang? Neuer yang bilang harusnya nggak seperti itulah si itunya, Donnarumma-nya nggak ngambil kan. Tapi kan it happens so fast gitu kan. Untuk Courtois akhirnya ngebela kan. Dan dia itu memang goes for the ball. Iya benar. Dan bola dapat gitu dan kan. Dan dia dapat bolanya. Justru yang sebenarnya kalau ngelihat sepintas nggak separah itu. Nggak separah itu memang. Cuman memang apa sih Musialanya. Terus dia jatuh. Cuma makanya gue bingung kok bisa patah gitu. Iya, kejepit sama badannya si Donnarumma kan. Donnarumma badannya juga segede bagong kan, 200 cm. Dan menurut gue kemarin juga ya kalau di fan football gitu ya, si Musiala tuh juga harusnya nggak perlu dia ngepres sampai ke ujung itu. Begitu dia di tengah-tengah ada back sama kiper gitu. Apalagi kipernya keluar gitu, harusnya dibiarin aja. Kipernya keluar, ada backnya si kemarin Paco ya yang juga nutupin si Musialanya itu. Menurut gua harusnya dibiarin aja. Iya, karena tuh memang risk buat dia. Dan memang kemarin apes. Gue bilang lebih ke apes sih. Jadi gue nggak menyalahkan Musiala juga di sana, karena emang he goes for the ball juga, mencari berusaha semaksimal mungkin ngambil bola. Tapi Donnarumma juga menurut gue nggak ada salahnya. Iya. Terlepas orang bilang ini cuma pramusim, lo nggak bisa bilang pramusim lagi di sini. Ini udah masuk, ini udah gengsi lo. Ketemu Munchen nggak mungkin lo asal-asalan main. Lo lihatlah kartu merah udah banyak berkeliweran di Piala Dunia ini. Terus juga ketegangan udah terjadi. Duit kan bertambah terus, penting juga buat tim-tim ini duitnya. Iya, dan kalau orang ngomong, pada akhirnya gue juga melihat kalau orang ngomong secara istirahatnya mepet, ya kalau orang nggak sampai final sebenarnya punya banyak waktu juga sebenarnya. Kalau cuma fase grup doang ya kan. Tapi ini kan tanggung, nggak punya banyak waktu kan, mereka harus 3 minggu liburan. Enggak, maksudnya dia nggak yang seminggu 2 minggu banget kok. Tapi mereka harus liburan. Iya. Tapi kalau lo udah keluar di fase grup, lo punya banyak lebih waktu. Iya. Spare lah buat istirahat. Di satu sisi ya ini resiko yang memang pemain bola sekarang harus hadapi gitu, dengan jadwal padat, uangnya besar sekali. Musiala ya menurut gue bener-bener shit happens, yang bener-bener apes banget. Apes, gue juga bilang apes itu. 5 bulan, 4-5 bulan lah itunya. Bulannya patah kan. Sama ankle-nya kena juga. Itu ngeri banget ya. Yang gue harapin sih dia bisa balik. Sebenarnya 4-5 bulan itu cepet loh. Iya, gue pikir setahun loh. Iya. Ternyata 4-5, dalam arti dia bisa ikut Piala Dunia. Iya, dengan catatan itu dia bisa menghadapi secara psikologis traumatiknya kan. Itu yang biasanya pemain abis cedera panjang tuh agak susah untuk bisa. Kan dia agak ringkih juga ya. Cederanya, iya. Orangnya cungkring, badan masih kurus banget ya. Dan memang cara mainnya memang mengundang orang untuk menabrak pasti kan. Iya. Ya emang benar-benar shit happens. Jadi buat yang menyalahkan Donnarumma sih menurut gua sih enggak sih. Tolol juga sih. Kan tolol ya. Lu boleh berpendapat tapi menurut gua tuh 50-50 lah, nggak bisa lo salahkan juga. Courtois dukung Donnarumma. Iya. Courtois menurut gua benar itu. Neuer marah karena ya itu tim temennya. Malah kemarin gue melihat ada yang harusnya dapat merah tuh, siapa ya, yang kakinya sampai pahanya tuh kena muka, siapa ya? Iya, kena atas. Itu tuh menurut gue harusnya lebih apa ya, intentionnya menurut gue udah. Itu.
Iya, gue lupa pemain siapa ya. Munchen kena mukanya pemain PSG. Itu parah tuh menurut gue, anjing kena muka. Kalau yang situ kan Sikut, Theo Hernandez jelas Sikut memang menurut gue tuh layak gitu dia intensinya. Dan penalti dianulir. Iya itu juga benar. Karena memang gak kena. Iya. Bagus wasitnya kemarin Iya, semuanya. bagus. Mau bener. yang kartu merah, mau yang ada patah kaki, mau sampai ada yang goal offside pun yang Kane 2 kali juga menurut gue emang offside bener. Wasit satunya itu tuh siapa? Siapa? Makli. Wasit Belanda. Oh iya yang ini yang pertandingannya Dortmund ya. Iya. Dortmund Real Madrid kan. Oke. Ya ini tapi balik lagi kalau kita ke Madrid Dortmund, tapi Dortmund bisa ngasih perlawanan, gue juga nggak expect. Babak kedua. Iya babak kedua nggak expect gue dia bisa lumayan tancap gas gitu. Kalau lihat babak pertama, ini dia ayam-ayam ini sama Madrid. Justru gue bilang Madrid ini kan baru. Ya. Gue harap kemarin gue bilang di video, gue harap Xabi memainkan 3-4-3. Karena 4-3-3 lebih dahsyat lagi nih Madrid. Anjing, maksudnya lo harap biar Madridnya terseok-seok dengan 3-4-3 gitu. Iya, enggak sebagus. Karena 3-4-3 kan susah banget kan mainnya. Iya. Tapi kalau main 4-3-3, wah ngeri men. Gue ngeliat backnya masih fragile sih. Huijsen menurut gue masih belum bisa ngelit lini belakangnya. Rudiger harusnya ngelit tapi menurut gue udah menurun. Nah Tchouaméni berapa kali juga jadi back tengah. Enggak juga, so-so aja. Ya gue ngerti sih mungkin maksudnya Alonso dia bisa mengatur tempo dari belakang. Tapi untuk defense-nya seringkali 2 gol. Seringkali golnya Madrid itu dari gol-gol direct. Nah ini yang bahaya tuh, gol-gol direct ke pertahanan Madrid. Back-backnya ternyata gak sesiap itu. Apalagi wingback-wingbacknya maju. Selama Valverde bisa ngelapis mungkin aman. Tapi kalau Valverde lagi juga naik, bahaya untuk meninggalkan back-backnya tuh kemarin tuh. Betul. Kemarin yang terakhir tuh gol peluangnya siapa coach ya? Oh Sabitzer. Itu juga harus banget ya. Itu hands juga. Hah, yang mana? Hands. Emang hands itu ya? Iya. Oh. Dia kena hands, terus dikasih hands juga. Oh iya benar deh. Kalau seandainya nggak hands itu peluang. Benar. Itu keren sih tapi peluangnya Sabitzer tuh anjir. Courtois nahan satu tangan dapat pula itu keren sih. Memang yang keren sih PJ 9 orang bisa cetak gol itu keren banget itu. Juga gila. Hakimi lawan 3 orang men. Iya, itu. Karena lo tau gak yang jaga siapa? Harry Kane, Thomas Muller, ya masalah satu lagi menurut gue yang salah nih. Lo gak ngejagain serius. Kalau Harry Kane kan emang udah capek bukan dan bukan defender dan dia striker mikirnya udahlah gue kasih. Muller juga bukan defender. Gue lepas ke back gue. Muller juga kayaknya mikirnya udahlah gue lepas ke back gue. Ya backnya lepas juga anjing. 3 orang dilewatin sama Hakimi. Tapi finishingnya bagus. Finishingnya Dembele itu benar-benar di pojok. Kelas emang. Jadi emang PSG ya itu emang dari awal favorit juara sih emang udah pasti lah. Iya. Tinggal ini ntar di kantong. Coba lihat bagian sebelahnya. Ini Chelsea Fluminense. Iya. Fluminense kaget sih gue gak bisa ngalahin Al Hilal sih. Lumayan juga nih si, walaupun nih pemain-pemainnya ala kadarnya ya. Enggak, tapi mainnya juga enggak lah. Fluminense enggak lah. Defense-nya cukup kuat sih dia memang. Tapi kalau lawan Chelsea gue gak tahu sih gimana kekuatannya. Tapi Chelsea kalau on fire, masalahnya gue belum lihat match Chelsea main bagus selama ini. Kalau dia on fire, kalah Fluminense. Sebenarnya kalau main bagus menurut gue lumayan kok. Cuman mungkin nggak bagus. Finishingnya yang masih agak bermasalah kemarin ya. Ya itu dan permainan untuk gue masih ya 6 lah, 6 setengah lah. Karena emang dia bukan 8 gue. Menurut gue dia lebih direct sih, bukan yang kayak build up play bagus gitu sih. Emang berapa kali gue lihat di bawah Maresca. Tapi gue suka kemarin ngeliatnya Pedro ya. Joao Pedro udah main walaupun belum full, tapi buat dia yang baru gabung dan main tuh menurut gue secara permainan udah nyetel. Secara level ya, secara fitnessnya, secara gaya mainnya udah berapa kali dia dapat peluang. Gue bilang yang juara itu ya PSG lah. Pemenang PSG Madrid. Madrid nggak bisa lu remehkan juga. Oh iya benar-benar. Pemenang PSG Madrid itu yang juara. Iya, cuman gue ngeliat backnya Madrid susah sih ngelihat. Ya tapi lu kebobolan 3 cetak 4 gol still win the game. Ya juga sih. Menarik sih. Alonso kayaknya filosofinya lebih ke sana memang. Pertahanannya jelek tapi dia bisa nyetak golnya juga cukup. Kemarin golnya bagus semua sih. Dan komposisinya itu sesuai dengan kapasitas pemain. Ya. 4-3-3 yang bukan pakai winger. Iya. Bagus kemarin cara mainnya oke lah. Jadi benar-benar sesuai dengan apa pemain yang dia miliki pada saat itu. Mbappe juga langsung bisa kontribusi oke banget. Jadi sementara Chelsea ini lawannya Fluminense ya Palmer over ya. Nah, itu lah. Kita akan update kapan sih ini semifinalnya? Mulai besok ya?
Rabu dini hari sama Rabu Kamis dini dini hari. hari. Oh iya, aman. Berarti kita masih bisa ngupdate di hari Kamis, di hari Rabu malam, Rabu sore tuh ya. Oke, kita bahas dari transfer ini juga ada yang menarik ya. Kalau Zubimendi official udah nggak peduli gue karena udah lama banget ini beritanya. Memang udah tinggal nunggu waktu. Ini yang menarik adalah ini Gyökeres tiba-tiba hanya mau ke Arsenal dan sudah kesepakatan bahkan siap motong gajinya ya sampai 2 juta euro, sampai pacarnya juga ditinggalin karena dia udah malas sama yang berbau Sporting, ditinggalin semua. Sportingnya, pacarnya. Serius lu? Iya, Gue pacarnya gak tahu. lepas. Lu baca di tabloid gosip Enggak, apa lu? beneran itu semua ada emang beritanya sampai Pacarnya sampai dibahas. sampai siapa? Kalau Delap pacarnya yang mutusin. Kalau Gyökeres yang ninggalin, gue nggak tahu kenapa. 2 juta euro sama, tapi belum disebutin ya angkanya berapa yang dikasih sama Arsenal ya. Jadi nggak bisa sebutin juga karena belum nego. Oh belum. Belum. Oh belum. Jadi pemilik Sporting bilang gue tidak mau diperes atau di blackmail. Gue nggak akan menyerah karena dia udah bilang gue minta 80 juta. Gue bilang 80 juta lepas. Tapi itu pun masih add-on, ingat gue 80 jutanya. Tapi dia janji nggak akan tembus 100. Iya, cuman dia juga bilang 60 plus 5 nggak gue lepas. Itu juga. Berarti Arsenal mau nggak mau harus naikin. Gue bilang nggak worth it. This guy mau 27 loh. Iya. Tapi di 27 masih oke lah coach. Oke, cuma lu gak bisa jual lagi 5 tahun, ya gak mungkin lah 5 tahun. Ya lu ntar beli Portugis scam kayak Nunes gitu 70 juga. Ya ini kan yang selalu sering bilang nih, Portugis scam, Portugis fraud. Ini bukan orangnya yang Portugis ya, tapi bukan. Liga Portugal maksudnya. Liganya, iya. Ya tapi kan mau gak ya, mau Nunes kan bukan orang Portugal. Iya ya, makanya lo harus lihat. Ya ini loh, dia ya mau gak mau kan emang sekarang pasarnya segini coach. Lo gak punya pilihan lagi kan, kecuali Vlahovic gitu. Tapi Vlahovic gak mau pindah. Vlahovic no. Ya gak mau pindah kan? Enggak, dia gak mau pindah karena dia mau free transfer. Iya, mau free transfer. Diterminate sama Juve. Iya. Hah, diterminate sih? Diterminate. Jadi free transfer sekarang? Free transfer. Belum ada beritanya? Belum ada. Lu baca. Di Belanda? Enggak, karena Romano sama Atletik belum ada. Waktu gue siaran kemarin sama Mamat udah bilang. Mana beritanya? Coba ada gak bang beritanya? Gue belum baca. Yang Mamat kan udah bilang. Kontrak baru ini kali, baru wacana. Terminate. Kalau udah mah pasti rame coach yang ngejar dia. Vlahovic nggak rame karena gajinya gede. Ya segede-gede gaji dia kan di Serie A. Coba lu googling dulu. Di Serie A belum sebesar itu. Tuh. Could be force. Belum ada. Iya, tapi udah ada ancaman. Iya, cuman belum terminate. Karena kalau ini terminate, pasti Arsenal nggak sebego itu untuk tetap memaksa 80 juta sih. Ya ditunggu aja, hold aja. Masih sebulan sih ya. Tapi Gyökeres gue mending tunggu. Opsi yang menarik sih. Ya tapi emang Gyökeres si Vlahovic umur berapa? 25, 26 kalau nggak salah. Dia masih muda, 24 apa 25. Serbian tuh. Lahir 25. Iya. Ya, beda 2 tahun. 2 tuh yang ngaruh. 25 free. Emang kasih asumsi minta 10 juta. Tapi golnya dikit coach dibanding. Lah, Gyökeres liga berapa? Iya sih. By the way, jersey Juve itu gue suka. Keren. Tapi masanya gue yang kiri itu. Oh itu latihan pre-matchnya. Pre-matchnya itu. Yang home-nya juga bagus sih, tapi gue malas mengakui dan gue nggak mau beli lah kalau. Lu nggak boleh gitu loh. Gue aja beli Inter. Ya kan bukan rivalitas. Coba lu beli Spurs, lu mau nggak pakai Spurs anjing? Mau. Serius lo? Kalau Spurs menang Champions League dan main bagus. Najis banget dah gue. Enggak sih, itu nggak akan terjadi. Iya makanya. Spurs sama Ajax nggak akan terjadi itu. Gue dulu sebelum siaran, gue masih pernah beli baju Juve zaman dulu, cuman semenjak gue siaran kayaknya. Tapi ini kalau gue lihat pre-season ini kalau sana bagus, gue mau beli nih. Atau apa? Pre-match-nya. Pre-match ya. Pre-match. Ini tahun ini kan? Iya. Musim akan datang. Musim ini. Iya. Karena emang ada tema-tema pinknya yang. Lu tahu bagus. Lu tahu desainer Paul Smith? Oh iya tahu. Ini Paul Smith. Iya. Itu dari mana sih Paul Smith itu? Inggris kalau nggak salah. Iya. Paul Smith kan terkenal garis-garis. Warna-warninya itu warna-warni kan. dan garis-garis. Iya. Mirip gitu. Kayak begini. Ya ini kayak warna. Sebenarnya perpaduan warnanya kayak perpaduannya Kochi FC aja nih seragamnya, cuman bedanya nggak garis-garis aja.
Ya nanti gue bikin garis-garis. Gyökeres, tapi kalau let's say striker kan butuh tetap Pak. Kan gini, kalau lu tanya gue sebagai fans ya, Gyökeres gimana? Ya gue mending Vlahovic atau Osimhen. Ya. Tapi kalau dua itu nggak dapet, ya daripada nggak ada mending Gyökeres. Iya. Kalau ditanya 80 ya kemahalan, toh bukan duit gue juga. Iya. Toh juga ya maksud gue Gyökeres secara konsistensinya tuh ada gitu. Kalau Vlahovic menurut gue kemarin ya mungkin karena pelatihnya juga ganti. Gue tetap yakin Vlahovic bisa. Bisa survive. Kita lihat nih. Bukan Italian scam. 80 juta 5 tahun kontraknya udah sepakat secara personal agreement, tinggal Arsenal mau gak nih bayar 80 juta. Menurut gue sih 80 juta kemahalan. Masuk akal sih. Gak masuk akal. Ya kalau ngeliat pasarnya lah coach, lo harus lihat. Liga ke-7 men. Enggak, karena striker ya emang sekarang nggak banyak gitu. Nomor 9. Enggak dari Liga ke-7. Belajar dari Nunes. Iya, Nunes. Belajar dari Nunes mah menurut gue masih mending. Belajar dari Højlund anjing. 70 juta. Enggak kita bicara Portugis scam. Oh, Portugis scam. Ya. Belajar dari Nuno Tavares juga Bruno Fernandes bagus kok. Bruno doang. Tapi bukan striker sih. Bruno doang. Siapa lagi? Pablo Vieira. Ya, Matheus Nunes. Banyak Portugis scam ya. Pemainnya ya, bukan negaranya. Di saat bersamaan dengan Gyökeres, Arsenal juga terlihat cukup agresif kali ini untuk menambah lini serangnya karena juga sudah mendapatkan personal agreement dengan Noni Madueke yang kalau kata coach dribbling skillnya sama semua pemain Chelsea, tapi apakah lebih bagus daripada Martinelli coach menurut lo coach? Iya. Yes. Kan kembali kalau lu bandingin Saka, lu pelapisnya. Dia bisa dikirik juga lagi di kanan kiri ya. Arsenal butuh pelapis, makanya gue bilang lu mau beli midfielder, beli kiper, whatever lah, lu harus minimal beli 2 penyerang. Dan dia bisa di kiri. Di kiri di kanan benar. Tapi kembali lagi harganya berapa? 50 juta kemahalan. Iya ya, 50 juta juga. Kemahalan itu. Tapi emang sekarang anjir semua main Inggris minimal gila, 50 juta loh. Itu yang bentar. Orang bilang dia home ground. Iya. Dia bukan home ground. Dia kan dari Belanda sana kan. Dia umur 16 sudah pindah. Jadi dia walaupun orang Inggris nggak hitung home ground. Kemarin yang si James Gittens saja dari Dortmund 55 juta ke Chelsea. Gila juga itu. Itu lebih parah menurut gua. Ini ya, Chelsea itu kan selalu overpriced belinya, sama kayak MU. Enggak, tapi emang Inggris gila sih menurut gua. Tapi nggak tahu ya kenapa tim-tim Inggris tuh selalu tertipu untuk bisa membeli. By the way, soal Chelsea itu didenda. Walaupun mereka dapat kemarin ya. Dapat prize money dari FIFA 70 juta, mereka denda 70, itu nggak dihitung. Jadi tetap mereka harus jual pemain 70 juta. Oh, makanya. Tapi dia udah bisa lah jual pemain 70 juta banyak. Kan dia jual pemain cukup banyak kok setiap tahun ya. Iya. Dari pemain-pemainin pinjem-pinjemin tuh banyak emang banget. Emang bisa, cuman harus jual 70 juta untuk bisa daftarin 3 pemain. Gampang tuh dia buat dia kan. Madueke ini pemain yang menurut gua dribblenya lebih direct ya. Dia lebih direct. Intinya menurut lo bagus sama Madueke atau Martinelli? Beda sih ya. Enggak ada beda. Kalau buat winger. Kalau buat nyerang Madueke iya, cuman menurut gue etos kerjanya bagusan Martinelli untuk defense ya. Iya. Untuk menjaga kesulitan karena membuat back lawan juga nggak berani untuk segampang itu untuk overlap. Nah Madueke lebih yang menunggu, narik, bisa narik 2 pemain. Kan itu bisa belajar. Iya, tapi menurut gue penting ada 2 orang ini bisa rotasi gitu. Karena sekarang nggak ada pelapisnya kan. Betul. Makanya 2 penyerang itu penting buat Arsenal. Dan dia bisa menggantikan Saka juga di kanan karena kaki kirinya kan lebih hidup nih sebenarnya. Tapi dia juga bukan orang yang left oriented banget. Kaki semoga Inter Eze juga. Tapi kayaknya kalau udah dapat dia kayaknya nggak mungkin Eze dapat juga sih. Ya karena kemahalan sih. Iya gila sih. Apalagi dia masih Gyökeres kan. Gini, kalau harganya Madueke sama Eze sama, lu pilih mana? Eze sih. Iya, gue pilih Eze sih. Tapi kayaknya Eze lebih mahal. Iya, Eze di atas 50 menurut gue. 80 mau ditawar. Iya, Eze tuh dan Eze lebih mahal. Ya karena secara experience dan ininya lebih bagusan Eze memang dibanding Madueke. Tapi ini oke Madueke lah buat Arsenal. Ya gue juga bilang oke.
lebih direct. Karena lu sebagai pelapis Saka bisa dan pengganti Martinelli. Ya, bisa jadi kompetitor Martinelli banget lah ini, apa pengganti Martinelli. Karena sekarang pelapisnya Trossard, bapuk juga yuk. Iya. Dan Trossard karakternya bukan winger yang take on ya. Bukan, dia lebih nomor lebih 10. Iya, dia lebih kayak inverted narrow nomor 10 gitulah. Bukan yang melewati. Cuman bapuk juga. Cuma dia dibeli 25 juta oke lah buat pelapis. Iya, Trossard tuh kalau lagi on fire ngeri banget. Iya. Tapi nggak konsisten banget memang orangnya. Sangat amat tidak konsisten. Noni Madueke oke. Dan sambil nunggu Gyökeres, kiper udah dapet. Back belum ya? Oh, Mosquera belum ya? Belum. Zubimendi udah dapet. Jadi kayaknya Arsenal. Nordgaard udah dapet. Ya, tengah juga udah dapat. Jadi kayaknya Arsenal udah tinggal. Oh, gue pengen nanya coach soal ini. Kemarin gue nggak tahu nih, gue belum baca secara dari source yang benar-benar valid ya. Cuman gue ngeliat soal isunya. Soal itu lu tag gue. Soal Thomas Partey. Iya. Ada isu ternyata sebenarnya Arsenal dan Arteta udah tahu kalau dia ada problem soal yang pelecehan itulah, pelecehan seksual. Itu kan udah lama. Kan udah pernah. Iya, cuman bedanya kan ada beberapa yang pemain dinonaktifin, dia tetap boleh main gitu kan. Iya, oke. Enggak, the point is ini kasus 3 tahun yang lalu. Kenapa harus nunggu 3 tahun? 1. Oke. Kedua, kalau seandainya dia salah, ini kan lu sebagai klub nggak bisa ngurus pemain kehidupan di luar lapangan pribadi pemain. Tapi kan tetap dan pemain juga nggak mau digituin. Iya, tapi kan tetap mencerminkan klub lo kan. Pada saat itu kan udah dilaporin. Buktinya nggak ada kelanjutan. Jadi gimana mau salahin Arsenal? Tapi katanya sekarang bukannya makin intens ya secara sekarang kan? Iya, tapi lu kan nggak bisa salahin Arsenal. Iya sih, cuman memang ada mungkin yang perbandingannya ada treatment tertentu, kayak misalkan dulu kayak si Anthony kan sempat di drop dulu, nggak boleh main. Kalau Arteta kan dulu bilangnya kalau nggak salah dia ada masalah tiba-tiba, masalah kebugaran dan lain-lain, bukan ke ngomongin soal isu di luar lapangan ini gitu kan. Jadi kayaknya Arsenal menutup rapat soal isu ini gitu. Gua nggak ngerti deh kelanjutannya secara image ini akan seperti apa, tapi ya pantesan memang. Dan dia ngelawan ya, ngeles. Enggak, dia bilang enggak, gue nggak pernah melakukan itu. Ya, ini dan untuk gue sih gue kaget karena untuk gue Partey ini salah satu ya 11-12 sama Kante lah. Good boy, nggak pernah protes, nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah ada. Ya wajar lah, udah di akhir. Kante kan diem-diem aja kayaknya. Iya, tapi diem-diem dibayar gede juga di Arab. Iya, karena nggak pernah ada masalah gitu loh. Ya kita lihat lah nanti selanjutannya seperti apa. Karena ini Partey ya pas banget, untungnya kontraknya juga udah habis. Arsenal juga bisa cuci tangan kalau memang ternyata Partey bermasalah. Tapi kalau memang ternyata dia emang terbukti bermasalah, ya ini Arsenal pun tetap pasti akan kena sedikit secara image-nya, karena lu artinya selama ini menutupi case inilah gitu ya. Oke, dari kelanjutan transfer ada Noah Lang ke Napoli. Ini pemain dulu kan Noah Lang. Ini pemain yang dulu wonderkidnya dari Eredivisie lah. Kalau sempat cedera parah, balik lumayan lagi kemarin, sempat juga di Eropa lumayan oke. Gimana menurut lo sekarang masa depannya? Ini kayak David Neres yang sempat terbuang, betul. Lumayan di Napoli, tapi statusnya masih lumayan aja ya. Tapi di Serie A harusnya sih dia bisa. Cuman dia nggak akan jadi. Gue nggak ngeliat dia jadi pemain top atau apa. Tahu masalah apa? Attitude. Iya kan, dia pernah yang teriakin Ten Hag itu kan, sempat yang. Tapi secara skill bagus ya menurut gue, dia skillful ya. Tapi emang attitude-nya agak-agak belagu. Bisa kayak mendekati Kvaratskhelia di Napoli nggak menurut lo? Siapa? Kvaratskhelia waktu di Napoli. Enggak lah. Secara skill, secara kontribusi enggak ya? Enggak lah. Berarti lo high rated banget untuk Kvaratskhelia dong, coach. Secara skill, secara talent. Gue suka Kvaratskhelia. Oh, dulu sebenarnya lu menganggap biasa aja lu bilang. Terlalu individual. Iya. Tapi ternyata dia bisa bermain dalam sistem. Dulu memang mungkin disuruhnya begitu, kasih bola ke Kvaratskhelia lari lah gitu kan. Ya Theo Hernandez aja begitu. Ya jadi lu gak bisa bener-bener nilai kan. Iya. Sementara dari Theo Hernandez ya merapat ke Al Hilal, 25 juta euro, transfernya kecil buat Milan cuma dapat 25 juta euro ternyata. Terus juga, nah ini yang menarik, kemarin Theo Hernandez itu foto, itu Lukas seperti Theo, foto main padel sama Benjamin Pavard, coach. Pavard katanya lagi cedera, makanya nggak ikut kalau padel kan bisa-bisa aja. Tapi setuju nggak sama pendapat fans yang bilang ya lo kan lagi cedera kaki, lo harusnya lo nggak
menghindari kegiatan fisik lah. Sebenarnya ada Ya kan? ada Ya lo masuk kan akalnya. otot-ototnya kerasa main padel sebenarnya kan gitu kan. Ada masuk akalnya sih. Ya kan, karena kalau emang lo liburan ya lo liburan aja, jangan melibatkan aktivitas fisik yang bisa juga ntar cedera otot segala macam kan. Itu Ya, Pavard tapi kayaknya kalau lagi. mainnya santai-santai aja kan harusnya bisa. Kemarin Pavard lagi disorot tuh dari sisi itu, main padel bersama Theo Hernandez, foto padahal dia kemarin katanya cedera ringan, menjaga kebugaran. Oke. Mungkin cedera tangan atau cedera apalah. Nggak mungkin cedera tangan nggak main bola Ya, anjir. bisa aja. Ya, sementara nih Barca dan Munchen nih. Oh ya, Nico Williams dulu, gue belum dengar pendapat tuh soal Nico Williams akhirnya kegocek sama Bilbao. Siapa yang menurut lo salah di sini? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, karena Barca nggak bisa ngasih kepastian ya. Nggak ada kepastian. Dan kalau pertanyaan lu siapa yang salah, nggak ada yang salah. Cuman harusnya kalau Nico Williams benar-benar minat, harusnya dia ambil risiko itu. Cuman yang memainkan ini kan agennya. Iya. Dan lagi pula memang ya susah sih lo melawan. Barca itu pasti punya trik-trik financial, trik-trik untuk ngelawan gitu. Ya, tapi kan sempat akhirnya emang Olmo sempat waktu itu sebulan. Iya kan? Ya tapi tetap main kan? Iya. Ya itu gue sedikit gak ngerti coach, kalau emang lo nggak main sebulan gitu, toh lo juga dapat gaji kan? Iya. Maksudnya apa yang membuat kekhawatiran Nico Williams gitu ya? Itu yang lu dalam hidup lu tuh langsung ambil risiko. Dan bahwa dia sekarang perpanjang sampai 2035, lu akan selesai di Bilbao lo. Tapi kan masih tetap ada release clause-nya menurut gua, masih bisa sebenarnya dibeli kan. Release clause-nya. Cuman plus 50% dari yang sekarang. Jadi 58% tambah 50%. Ya sekitar tambah 30 juta lah paling. Ya kalau membeli 80 juta gitu. Menurut gua selama dia memang masih bagus, bisa 80 juta mah di ini. Tapi ya lagi-lagi gue melihat apakah mungkin kemarin ya karena itu terlepas ini sebenarnya hanya alasan kecil yang membuat lu tahu Nico akhirnya urung. Di sini kan didekati oleh Bayern Munchen. Ya. Bayern Munchen ngaku kita ketemu Nico Williams setelah pertemuan pertama kita mundur. Oh, ini yang sebelumnya Nico Williams sebelumnya juga. Ya. Oke. Karena gaji terlalu mahal. Ini yang Luis Diaz apa Nico Williams nih? Nico Williams. Oh, Nico Williams, oke. Nico Williams. Emang minta gaji berapa dia? Barca nggak ngerti. Pokoknya minta mahal banget. Munchen langsung mundur. Barca mau bayar pantesan Barca juga nggak bisa dong kalau minta gaji gede kan? Iya. Nggak bisa-bisa aja. Sebenarnya bisa-bisa aja. Ini kan cuma laporan aja. Enggak lah kalau ininya kan. Barca itu tiap tahun dapat 600-700 juta. Memang sebagian untuk kos. Iya, operasionalnya kan gede. Mereka punya aturan yang sangat ketat. Iya. Itu yang bikin mempersulit. Sebenarnya kalau bilang bisa ya bisa-bisa aja. Cuman kan aturannya emang ketat. Makanya membuat akhirnya kayak Olmo kemarin nggak bisa didaftarin. Iya. Ya menurut gue ini emang alasan kecil yang membuat akhirnya Nico mundur. Di satu sisi memang susah ya. Orang-orang dari Bilbao itu pindah tuh menurut gue emang susah. Butuh godaan kayaknya sama kepastian ya kan. Ya karena faktor itulah tim masa kecilnya. Terus juga sama kayak lu kalau udah besar di Utrecht lu gak akan mau. Iya. Nggak juga lah anjing. Kalau yang datangnya Real Madrid mah orang pasti cabut ke Utrecht, ada ke Real Madrid. Enggak, tapi kota Utrecht itu. Nggak usah Utrecht. Nggak usah Madrid. Ajax yang ngajak aja pasti mau pindah. Utrecht. Nah sementara kalau Nico nggak ada, lo lebih prefer Rashford apa Luis Diaz sekarang sisanya? Ya Luis Diaz lah. Tapi Luis Diaz Rashford lagi. Lu pertanyaan apa nih? Tapi kan lebih murah. Pertanyaan dari fans MU nih. Pasti lebih murah Rashford ya, dan Luis Diaz gak dilepas juga. Setelah kan? Jota gak ada lagi, gak akan dilepas. Iya makanya Luis Diaz gak ada Jota ya. Iya. Gila sih kemarin. Gak ada Jota, Luis Diaz gak akan dilepas. Ya itu sedih banget sih memang gak ada Jota. Luis Diaz ini bandrolnya pasti gue yakin di atas 60 juta. Di atas cepek lah. Anjing, gak mungkin lah coach. Ya suka-suka mereka lah. Iya sih. Di atas cepek mah lu kalau Anthony cepek, Luis Diaz. Enggak lah, itu kan emang 450. Kalau itu kan yang tolong emang MU anjing. Kalau Dembele dalam arti mereka bisa minta apapun. Bisa. Ya ibaratnya Florian Wirtz saja 100 juta. Gue bilang Luis Diaz forget it. Barca satu gak punya duit untuk bayar dia, Luis Diaz gak dilepas. Iya. Tapi ya berarti sisanya Rashford doang ya pilihannya. Iya. Kenapa dia gak ngejar-ngejar main-main yang kayak itu, kayak Noaleng yang dari Belanda gitu lah. Noaleng gak begitu bagus. Ya habis siapa lagi? Aneh banget Luis Diaz diincar tiba-tiba. Gak mungkin lah dia pindah dari Liverpool yang masih butuh itu sama jasanya dia. Sementara Rashford Rashford kalau 20 juta sih ambil.
Ya. Ya. Gila sih. Lu mau jual berapa? 50 juta 40, udah gila lu. 40 dilepas Udah ya. gila lu 40. 40. Lu gila 20 juta ada lu. 40, enggak akan mau dibeli mah 40, gila lu 40. By the way, Rashford sudah menghilangkan foto di profile picture-nya, udah nggak ada foto MU, dan di postingan Instagramnya juga tinggal dikit yang pakai Ini mau foto. keluar. Iya, dan emang nomor 10-nya udah dilepas kan, dikasih ke Matheus Cunha kan. Begitu juga dengan Sancho, cuman tinggal ada satu foto MU di halaman postingan Instagramnya. Jadi memang Amorim udah bilang kalau Rashford, Sancho, Anthony itu Garnacho nggak masuk dalam rencananya. Ya, Malaysia nggak masuk dalam rencananya. Cuman masalahnya siapa yang mau beli anjing dengan harga segitu ini? Semoga nggak kejual semua. Ya, terus kalau nggak kejual gimana ya? Gue penasaran nih kalau nggak kejual tuh gimana? Kita flashback dikit tahun lalu. Gosipnya juga akan dibersihin apa bla bla bla. Kagak ada yang kejual juga. Akhirnya pinjam-pinjaman doang ya. McTominay doang. Iya, itu pun itu yang agak bagus malah. Itu malah jadi pemain terbaik anjing. Dijual cuma 20 juta anjing 20 juta malah jadi pemain terbaik Serie A, sementara yang toksik-toksiknya malah nggak bisa. Onana juga nggak bisa dilepas. Jadi nggak mau Onana sampai pensiun di MU. Si tolol nih emang MU nih, gue nggak ngasih lagi tuh. Tahun depan dari rank 15 ke 12. Enggak lah, kalau main-mainnya masih ini mah sama-sama aja anjir. Gila, dia nggak bisa beli striker. Terakhir nih gue baca tadi dari ada, intinya dia harus jual pemain. Iya benar. Akun komunitas kan ada yang bilang ternyata selama ini Amorim incaran utamanya bukan Gyökeres tapi Osimhen. Yeah, sure. Gue nggak percaya itu anjing. Osimhen ke Al Hilal, feeling gue. Kan masih ada striker. Jadi semua Inzaghi itu salah satu titik lemahnya itu di striker. Iya sih. Iya benar kemarin. Sekarang Osimhen kagak ada yang mau beli. Iya, padahal bagus banget nih anaknya. Dia sempet tolak Al Hilal karena nggak ada yang minat dia. Ada kemungkinan dia ambil lagi itu. Toh dia dibayar besar. Goblok Osimhen. Ada tim sekelas MU lu pilih Al Hilal sih goblok sih. Peringkat 15 lebih menarik lah. Gue MU atau Al Hilal, gue pilih Al Hilal men. Ya duitnya jauh. Duitnya lah. Tapi kalau MU juga gak kemana-mana. Ya justru lo akan menjadi orang yang menjadi menggendong MU. Iya sure. Ya itu kalau semua pemain bagus kayak MU jadi bapuk. Lihat Anthony itu. Bapuk dari MU. Terus udah transfer, ada lagi transfer? Udah ya, karena ini gue masih penasaran sih Barca nih akhirnya bisa dapetin siapa. Karena menurut gue Rashford juga masih jauh lah. Karena selama Rashford gak mau turunin gaji, menurut gue dia gak akan kemana-mana sih. Dan main anjing-anjing ini gak ada yang mau nurunin gaji. Sancho gak mau nurunin gaji, Rashford gak mau nurunin gaji. Sancho ke Juve mau nurunin gaji? Ya. Kita lihat aja. Enggak sih gue rasa. Ya kalau enggak akan kemana-mana. Ya udah, dia gaji buta aja kayak itu zaman dulu. Jadi MU nanti punya 5 Winston Bogarde. Winston Bogarde 1, 2, 3 sampai 5. Tinggal nunggu tanggal 25. Dia mingguan lagi gajiannya anjing. Gajian mingguan 200.000 pounds, 300.000 pounds. Oke lah, itu dia, kita akan update lagi dari transfer-transfer di hari Kamis dan juga dari update dari Piala Dunia Antar Klub yang semakin seru menuju babak semifinal. Dan kita gak akan update dari Piala Presiden karena gak begitu nonton. Koci pasti, gue nonton sih kemarin satu pertandingan. Cukup seru, tapi gue ntar siaran AFF. Gue mau lihat yang U23 ya? Duet di Hoki Caraka. Di timnas utama kan ada Kluivert, Pastor, sama Lansat. Oh iya. Ini Van den Berg dan Simon Tamata. Dua-dua. Kayak gimana? Nah, kalau yang si ini siapa sih coach? Gue nggak tahu deh yang U20-nya Van de Kaap itu siapa? Itu gue nggak tahu juga. Nah, itu siapa nih? Dia kenapa harus sebanyak itu ya menurut lo? Karena kan banyak tim. U20. Kenapa nggak yang ya itu dari yang udah ada akhirnya tinggal diturun-turunin lagi ke? Ya nggak segampang itu. Atau pelatih lokalnya udah gak ada yang bisa diberdayakan berarti ya? Atau memang pengen menyatukan filosofinya dulu biar sama dulu ya? Zulkifli kan asisten juga. Ya, asisten kedua lah atau asisten ketiga itu ya, bukan asisten utamanya. Sama yang terakhir tadi gue juga lihat update-nya Lele Pali ke Dewa United nih, menurut gue good move lah buat Lele Pali karena si Dewa juga sekarang lagi bagus secara permainan, secara kompetitifnya. Jadi buat Lele Pali ini akan menjadi pembelian yang bagus dan semoga bisa membuat dia di timnas juga tetap kepake terus. Oke? Ya. Kita update lagi hari Kamis besok. Sampai ketemu semuanya. Thank you Coach. Bye-bye.